Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kepada kita izin, kesempatan untuk bisa menghirup udara segar. Kembali kita dimudahkan untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Kemudian kita lanjutkan duduk di dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita dikumpulkan bersama para an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Tajrid At-Tauhid, masuk kepada atau masih dalam pembahasan syubhat al-kuburiyin atau kuburiyun, para pemuja-pemuja kubur, yang mana masih dalam kisaran atau lingkaran pembicaraan bolehnya kita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia mati. Qauluhum, ya, bahwa perkataan mereka, innal amwat yanfa'unal ahya, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal dapat memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Orang yang telah meninggal dunia dapat memberikan manfaat kepada yang masih hidup. Nah, ini syubhat mereka. Lalu apa dalilnya? Mustadillina bima rawahul Bazzar. Mereka berdalil dengan riwayat yang dibawakan oleh Al-Bazzar an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hayati khairul lakum, hidupku adalah kebaikan bagi kalian. Ini perkataannya ini, hayati khairun lakum, hidupku adalah kebaikan bagi kalian. Ya, lalu wa wafati khairul lakum, dan wafatku juga kebaikan bagi kalian. Tu'arad alayya a'malukum, dan amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Fama ra'aitu min khairin hamidullah, bila mana aku melihat kebaikan, aku memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum, maka aku, jika aku melihat keburukan, maka aku memohonkan ampun bagi kalian. Nah, inilah. Nah, wa hadza yadullu, kata mereka, ini menunjukkan ala intifa'il ahya bi du'aihi ba'da mamati. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup bisa mendapatkan manfaat
dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Fa'alaihi fayasughu lana du'a'u wa talab min. Oleh karena itu tidak mengapa bagi kita untuk memohon doa dan meminta pertolongan kepadanya. Ini dalil mereka. Wa yadullu ala dzalika aidan ma rawahu Ahmad. Hal ini juga ditunjukkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amalakum tu'radu alayya ala aqaribikum wa ashairikum fa in kana khairan istabshiru wa in kana ghairu dhalika qalu Allahumma la tuminhum hatta tahdihim kama hadaitana." Maka mereka mengatakan jika amal tersebut baik mereka bergembira, namun jika sebaliknya mereka berkata, ya Allah, jangan engkau matikan mereka sebelum memberikan mereka petunjuk sebagaimana telah engkau berikan petunjuk kepada kami. Inilah dua riwayat yang mereka jadikan sebagai dalil untuk bolehnya seseorang meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam setelah Nabi wafat, bahwa orang-orang yang meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Nah, bukannya kebalikan ya, seharusnya kebalikan, orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada yang mati. Ini kebalikan dibuatnya, yang mati pun bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Lalu bagaimana bantahan terhadap syubhat mereka ini? Al-jawabu ala hadhihi syubhah min wujuh. Naam. Kita lihat ya bahwa jawaban terhadap syubhat ini ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, inna haditha hayati khairul lakum, hadis yang disebutkan sesungguhnya kehidupanku adalah kebaikan bagi kalian. Mukhtalif fi thubutihi wa sihhatihi. Ya. Ini diperselisihkan. Diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Faqad da'afahu jam'un minal muhaddithin minhum al-Albani fi silsilah ad-da'ifah. Ini hadisnya jelas bahwa di antara yang mendaifkan adalah Syekh-Albani rahimahullah taala dalam kitab silsilah dhaifah, dan banyak dari para muhaddisin, para ulama hadis yang melemahkan hadis ini, dhaif, mengatakan hadis ini adalah dhaif. Lalu yang kedua apa yang dikatakan oleh mereka, inna a'mali tu'radu ala aqaribikum, inna a'malakum tu'rad ala aqaribikum. Hadis ini ya terdapat inqita'. Hadis yang disebutkan tadi, hadis yang kedua adalah terdapat inqita'. Apa itu inqita'? Terputus sanadnya. Walahu syawahid aw syahidun dha'ifun jiddan min hadis Abi Ayyub, dan juga memiliki syahid sebagai penguat yang sangat lemah. Ada syahid tapi lemah pula dari hadis Abu Ayyub, ya, dari Abu Ayyub. Wa fihi Maslamah Al-Khushani, ya, dan dia ini muttaham, ya, muttaham, dia perawi yang mungkar, wa qala al-Hakim rawa'an al-Auza'i wal-Zubaydi wal-Manakir wal-Mawdu'at. Jadi di dalamnya terdapat pada sifatnya mungkar dan perawi yang hadis-hadis palsu. Nah, artinya apa? Tidak bisa dipakai gitu sebagai syahid terhadap bolehnya atau bermanfaatnya bagi yang mati memberikan manfaat kepada yang hidup. Wa syahidun akhar min hadis Jabir,
juga ada syahid lain dari hadis Jabir, wa huwa dha'ifun jiddan, begitu juga hadisnya sangat lemah sekali. Faqad tafarrada bihi As-Salt bin Dinar, ya, hadisnya diwariat oleh As-Salt bin Dinar dan dia adalah perawi, wa matrukun, ya, matruk, hadisnya perawinya ditinggalkan menurut Al-Hafidh dalam Taqrib, dan di dalam juga ada hadis yang fi inqita', senan juga terputus. Wal hadis qad da'afahu Al-Haythami, ini juga hadis dilemahkan oleh Al-Imam Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid, wal Albani di dalam Silsilah Dha'ifah. Jadi semua itu oleh para ulama hadis melemahkan dan tidak bisa dipakai. Sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan ala aqaribikum, kepada keluarga-keluarga kalian. Ini hadisnya, ya, dari sisi periwayatannya hadisnya hadis dhaif dan tidak bisa kita pakai, dan perawinya juga terdapat inqita'. Ikhwafillah, kalau kita melihat kepada yang kedua, misalnya kita jawab jawaban yang kedua, maka annahu, ya, ala fardi thubutihi wa sihhatihi fa innahu la yadullu ala jawaz al-istighasati bin nabi wahdah. Sesungguhnya semua, jika seandainya hadis itu dianggap sahih, gitu ya, dianggap sahih, maka ini tidak menunjukkan bolehnya meminta tolong kepada Nabi SAW, ya, sendiri. Kana ma yaz'umuna min dalalatihi al-haq, kalau apa yang mereka katakan, yang mereka sebutkan itu hak, li'annahu 'amun likullil mu'minina kama marra fil hadis as-salif adz-dzikr, dia berlaku umum kepada siapapun. Fahal yasughul lil muslim ayyad'u kullu mu'min wa yastaghithu bih, apakah boleh bagi seorang mukmin untuk, ya, bagi setiap mukmin untuk berdoa, ya, meminta kepada setiap mukmin dan minta tolong kepadanya. Nah, yang ketiga, anna hadza kullu hasil bi amrillah azza wa jal, dan ini semua adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, dan Allah memerintahkan, ya, fi ghairi dari taklif amrun takwin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan amal-amal orang hidup kepada para nabi dan kepada orang-orang yang mati, para karib kerabat. Hadza litasawwur mukhalafatul umur. Begitulah ikhwafillah rahimakumullah, bahwa ketika mereka meyakini hal-hal yang seperti ini, maka kita mesti melihat dan mesti berhati-hati terhadap apa yang mereka sampaikan. Nah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dan orang-orang yang termasuk mengikuti apa yang mereka lontarkan, lontarkan. Ikhwafillah rahimakumullah, semua itu yang terjadi adalah wa amruhu fi ghairi dzalik taklif amrun taqwin la yatasarru mukhalafatul umur, kama anna ahlul jannah yulhimuna tasbih kama yulhimuna nafs wa laysu mukallafin, wa kadzalika istighfarul malaika lil mu'minin wa limuntazir as-salati wa ghairihim, kama fi qouli ta'ala wa yastaghfiruna lil ladzina amanu wa qawluhu wa yastaghfiruna liman fil ardi. Nah, semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti mana juga dalam hadis Nabi, la yazalu ahadukum fi salatin man tazara as-salat taqulu al-malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa ma hadha fala yajuzu ayad'u al-malaika wa la yastaghithu bihim. Misalnya dalam hadis ini kita dapatkan bahwa seseorang berada dalam salatnya ketika dia masih menunggu salat, dan malaikat mendoakan kepadanya, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah sayangilah dia. Nah, walaupun malaikat mendoakan kita, nah, bukan berarti kita boleh untuk meminta dan memohon kepadanya. Wala yatlub minhum ma akhbarahumullah, ma akhbarahullah annahum yaf'alunahu,
Ya, walaupun Allah mengabarkan bahwa mereka mendoakan kita, ampunan kita, rahmat untuk kita, ya, bukan berarti kita boleh meminta kepada malaikat. Ya, seperti mana malaikat selalu mendoakan orang yang dalam majelis ilmu, ya, mereka mengatakan bangkitlah kalian dalam keadaan dosa diampunkan kalian. Ya, orang yang menunggu salat, maka malaikat mengatakan, ya Allah ampunkan dia, ya Allah sayangi dia. Ya, banyak malaikat yang selalu mendoakan saudaranya, mendoakan kaum muslimin. Ya, maka bukan berarti ini dibolehkan bagi kita untuk meminta kepada mereka. Wa illa sara bimanzilati may yatlub min asy-syams an tushibahu wa min ar-rih atahubba wa nahwi dzalik. Ya, itu sama saja berarti seperti matahari ataupun angin jika dia berhembus. Ya, maka ikhwafillah, bahwa setiap yang diperintahkan bi amri takwin la yahtaju ayutlab minhu, maka tidak penting untuk kita minta kepadanya. Ya, bi khilaf as-syafa'ah, berbeda dengan syafaat nanti di hari kiamat. Maka sesungguhnya mereka datang di hari kiamat itu kepada para anbiya, kemudian wahwa hadir, dan mereka hadir bersama mereka di saat itu di padang mahsyar semuanya. Wa yastajibu lahum wa yashfa' 'inda rabbih ba'da ya'zan lah. Ini berbeda kondisi dan keadaannya, dan Nabi ketika itu ada, dan para anbiya yang ini juga ada. Dan memang di situ Allah berikan pada anbiya kesempatan untuk bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka sampaikan bahwa dua hadis dari jalur Al-Bazzar tadi dan kemudian dari Imam Ahmad tadi, keduanya tidak bisa kita pakai di dalam berdalil mengatakan bahwa yang mati bisa memberikan manfaat bagi yang hidup. Lalu dari dua hadis inilah bolehnya kita meminta, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan meminta pertolongan. Nah, tentu dari bantahan-bantahan tadi sudah jelas itu adalah semuanya ada kategori kepada kesalahan dan kesyirikan, dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, dari riwayatnya, dari perawinya dulu, rawinya banyak bermasalah, kemudian dari matannya juga demikian. Oleh itu ikhwafillah rahimahullah, semoga Allah jaga kita dan Allah jaga keluarga kita, anak keturunan kita dari meminta-minta kepada orang yang telah mati, dan juga meminta kepada Nabi SAW setelah dia wafat. Nah, kalau kita datang ke Madinah dan berziarah ke kuburannya, cukup kita mengucapkan salam kepadanya, cukup kita mengatakan salam kepadanya. Tidak perlu kita meminta-minta, tidak perlu kita meminta-minta ya Muhammad aghithni, tidak. Tapi kita ucapkan salam kepadanya, lalu kita berterima kasih atas segala jasanya dan jasa para sahabat-sahabatnya, di antaranya jasa Abu Bakar dan Umar, ya, yang telah memberikan kebaikan untuk umat, yang telah mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, terakhir, bila mana kita dapatkan malaikat-malaikat mendoakan kita, bukan berarti kita boleh meminta kepadanya. Jelas ya? Ini banyak kita dapatkan hadisnya, malaikat mendoakan kita, orang beriman di dalam majelis ilmu. Nah, jangan itu disimpulkan lalu boleh bagi kita untuk meminta kepadanya. Ini subat kuburiyun yang luar biasa. Ya, semoga Allah jaga kita dan Allah jaga anak keturunan kita. Demikian bahasan kita pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamrah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara